menikam di bar joget, soda mani gotam di nama minane, si Bambang Kajula-jula, si Bambang Kajula-jula. Si batu menikam di bar joget, soda mani gotam di nama minane, si Bambang Kajula-jula, si Bambang Kajula-jula. Andor kutillo, andor kutillo, tillo di Pantabula. Paula Sobinotto, ula di Parjalan. Si batu menikam di bar joget, soda mani gotam di nama minane, si Bambang Kajula-jula, si Bambang Kajula-jula. Si batu menikam di bar joget, soda mani gotam di nama minane, si Bambang Kajula-jula, si Bambang Kajula-jula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. Saudara-saudara sekalian, tahun ini kita kembali merayakan bulan Bung Karno. Pada tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno. Bung Karno telah wafat, tetapi warisan-warisan pemikiran, kerja, dan budaya yang sudah disampaikan oleh Bung Karno akan tetap hidup selama-lamanya, selama bangsa ini masih terus berjuang untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno. Kita sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Bung Karno. Kita akan melanjutkan perjuangan, kita akan mewarisi perjuangan dari Bung Karno. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tahun ini Badan Kebudayaan Nasional akan melakukan serangkaian talk show dengan basis budaya, sains, dan teknologi. Ini adalah acara untuk anak muda, acara untuk generasi-generasi muda kita yang akan melanjutkan perjuangan Bung Karno. Ada satu pesan terkenal dari Bung Karno, warisi apinya, bukan abunya. Mari kita tonton, mari kita saksikan tayangan-tayangan dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Jangan lupa tonton segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Halo Sobat BKN, berjumpa kembali bersama kami di acara talk show Bung Karno Series. Acara talk show ini merupakan rangkaian bulan Bung Karno tahun 2022. Pasti banyak nih yang bertanya dalam hati, apakah itu bulan Bung Karno? Apa itu nih, Liv? Liv, namanya Ovi. Ya nggak apa-apa dia salah. Yang penting tidak salah untuk memahami kenapa bulan Juni ini disebut sebagai bulan Bung Karno. Ovi maafin Dimas, tapi kamu tahu nggak kalau misalnya, ini Sobat BKN juga Juni identik dengan bulan Bung Karno. Ada 3 momen yang spesial. Yang pertama itu di tanggal 1 Juni. Ayo, 1 Juni ya. Ini tepatnya di tahun 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno ini berpidato tentang dasar negara kita Pancasila di sidang apa? Sidang BPUPK. Iya, benar sekali. Cakep. Terus juga yang kedua nih di tanggal 6 Juni itu adalah birthday-nya atau ulang tahun, hari lahirnya tokoh yang luar biasa Bung Karno dong. Oh. Saku. Ya, aku kira nggak tahu kamu. Oke, siap. Terus juga yang ketiga ini juga tidak kalah penting di bulan Juni, tepatnya di tanggal 21 Juni. 21 Juni. Ini adalah tanggal atau momen kala itu Bung Karno berpulang. Berpulang. Ya. Kamu gak usah pulang, kita baru mulai, kok kamu manggut-manggut aja. Siap. Karena untuk merayakan hari bulan yang besar tersebut, yaitu tepatnya di bulan Juni, kita akan mengenang jasa-jasa yang luar biasa. Bagaimana sosok Bung Karno berikan pada kita gitu ya, kayak momen-momen bersejarah, terus apa saja poin-poin yang bisa kita terapkan nih kayak sebagai milenial, setuju ya Dimas ya? Setuju sekali. Benar. Nah terus cara kita mengenang Bung Karno ini gak boleh sembarangan dong. Gak boleh sembarangan. Terus seperti apa? Seperti kita, yaitu harus mewarisi apinya Bung Karno. Bukan hanya abunya, tapi apinya juga. Oke. Semangatnya itulah.
Oke, karena abunya nggak boleh sebenarnya boleh. kita warisi. Kan abunya udah Kena angin langsung gampang kabur itu. hilang, Kalau benar. abunya enggak. Takutnya kalau kita mewarisi abunya nih Dimas dan juga Sobat BKN, nanti kita jadi ketinggalan zaman. Dengan zaman, Makanya betul. maksudnya Dimas, kita harus mewarisi api semangatnya. Nah, makanya kita akan membahas tema yang luar biasa ini terkait tentang apa tuh, Dim? Tentang anugerah-anugerah kan ini. Tentang anugerah-anugerah ini. Anugerah apa itu, Dim? Nah, jadi Apakah anugerah Tuhan? bukan. Terus anugerah Untuk kali ini kita akan mengundang seorang narasumber Mhm. dengan tema yang nggak biasa nih, apa itu? yaitu soal anugerah Doktor Honoris Causa-nya Bung Karno nih, Oke. khususnya di bidang sosio-humaniora. Oke. Nah, untuk itu ada spoilernya tuh tadi di awal tuh. Spoilernya. Spoilernya tuh. Spoiler takutnya enak ya Iya. dimakan kira sop nanti. Jadi kita udah kasih spoilernya. Kira-kira seperti apa bahasan kita terkait tema yang sudah di-mention sama Dimas. Tentu saja hari ini sudah hadir Mas dosen yang luar biasa. Ada Mas dosen Andi Sandi. Halo Mas. Halo. Yeay. Jauh-jauh nih Makasih. dari Jogja nih. Oke, naik kereta apa Mas? Kalau zaman dulu sih masih naik kereta itu pun ekonomi. Kalau sekarang ya agak modern dikit lah, ikut-ikut kalian naik pesawat lah. Wih. Ya cuman butuh 50 menit lah kalau cuman ya jaraknya terbang dari Jogja ke Cengkareng 50 menit. Nah, dari Cengkarengnya ke sini ya itu yang bisa 2 hari 2 malam. Jadi jarak itu sebenarnya tidak bisa menjadi batasan ya Mas ya. Betul, Apalagi kita punya semangat yang sama untuk memberitahu nih Sobat BKN terkait bagaimana semangat api perjuangan dari Bung Karno. Jadi guys, Sobat BKN dimanapun berada, kita akan bahas aktualisasi dan kontekstualisasi pidato Soekarno saat menerima anugerah Dr. Honoris Causa saat di UGM nih. Oke, gimana nih Mas Andi? UGM waktu itu langsung mendapatkan anugerah juga. Kira-kira momen-momen sejarah apa yang ada? Satu saya kira pidato pemberian anugerah Dr. Honoris Causa kepada Presiden Soekarno pada saat itu merupakan gelar Dr. Honoris Causa yang kedua ya dari 26 yang dimiliki oleh Presiden Soekarno. Dan menariknya gitu ya, pidato itu yang kemungkinan besar gitu ya menjadi salah satu dasar kenapa kemudian Universitas Gadjah Mada hari ini mengklaim jati dirinya sebagai Universitas Pancasila. Karena dalam pidato itu sedikit banyak Presiden Soekarno bercerita tentang bagaimana dia melahirkan Pancasila itu. Terus yang kedua, apa sih sebenarnya Pancasila itu? Dari pidato itu sebenarnya kita-kita yang hidup hari ini gitu ya, bisa mengambil banyak sekali hikmah dan untuk hari ini dan ke depan ya, saya utama untuk teman-teman generasi penerus gitu ya. Bahwa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya menggali sifat dasar dari bangsa Indonesia yang kemudian dia tuliskan. Atau kemudian kita kenal dengan Pancasila. Iya benar. Bahkan dia pada saat awal-awal pidatonya itu dia mengatakan saya tidak pantas untuk menerima Dr. Honoris Causa ini karena dia tidak pernah nulis buku. Dia tidak pernah menggali teori-teori sampai dalam gitu. Tetapi apa yang menarik gitu, kenapa sampai Universitas Gadjah Mada memberikan gelar Dr. Honoris Causa ke dia? Karena ada dua hal. Dr. Honoris Causa itu diberikan kepada orang yang berjasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan ya orang banyak lupa yang kedua itu adalah kemanusiaan. Presiden Soekarno dianggap sebagai orang yang betul-betul bisa menggali, gitu ya, menggali kejayaan kita masa lalu seperti apa, kemudian apa yang dihadapi hari ini dan bagaimana ke depan. Itu saya kira beberapa hal yang yang tertulis dan tersirat di dalam pidato penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Presiden Soekarno di Universitas Gadjah Mada. Berarti tadi ada dua yang tadi sudah dibilang ya dan benar-benar itu melekat dengan sosok Bung Karno itu sendiri. Ini Mas mau tanya soal Honoris Causa-nya Bung Karno tuh. Jadi tahun 56 Bung Karno itu mendapat 6 bidang Honoris Causa dan dari 6 itu 5 semuanya itu dari bidang hukum dan kebetulan juga
itu semuanya dari luar negeri semua itu, Mas. Nah, kebetulan kalau kita tarik sejarah, tahun 56 itu Bung Karno mendapat kesempatan di Kongres Amerika Serikat itu untuk mengenalkan Pancasila kepada dunia. Itu sebenarnya kenapa sih, Mas? Kenapa Bung Karno itu mendapat apresiasi dari masyarakat dunia? Iya, luar biasa ya, karena kan kalau kita simpulin nih pertanyaan Dimas itu sebenarnya sederhana. Dunia begitu menghargai Bung Karno, kenapa bisa pada saat itu? Satu hal ya, kalau kita lihat tahun 56 itu kalau tidak salah itu ada 5 ya, 5 dan 4 dan itu berturut-turut gitu ya. Presiden Soekarno mendapatkan doktor honoris causa di University di Amerika Serikat gitu. Kenapa kemudian begitu kelihatannya antusias sekali memberikan kepada Presiden Soekarno gitu. Karena waktu itu beliau dipandang sebagai orang yang menunjukkan sosok nasionalis gitu ya, pemersatu. Gitu. Presiden Soekarno tidak hanya dipandang bahwa dia pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia, tetapi dia juga bisa membangun jembatan-jembatan di negara-negara yang selama ini tidak ikut dalam 2 kutub itu. Oh iya benar. Jadi sosialis dan liberal itu tidak ikut. Presiden Soekarno itu kemudian mengajak negara-negara yang dipandang selalu you itu nggak level lah main sama kita gitu. Nah, Presiden Soekarno menggugah mereka untuk sama-sama mari kita akan melahirkan sebuah kekuatan yang yang selama ini tidak dipandang oleh mereka. Itulah yang disebut oleh Bung Karno waktu saat itu dan sampai hari ini itu dikenal dengan nama the new emerging forces. Negara-negara dunia ketiga. Orang mengatakan negara-negara dunia ketiga. Kenapa ketiga? Karena orang cuma tahu pada saat itu ada 2, liberal atau sosialis. Iya benar. Presiden Soekarno melahirkan yang bisa berdiri di tengah-tengahnya dan menurut saya itulah yang kemudian menjadi sosok gitu ya, menjadi dorongan negara ya. Kalau zaman itu tahun 56 ya mungkin dia maju ya, tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia hari ini lebih maju Indonesia lah gitu ya. Menganggap ini ada sosok pemersatu yang mungkin saja bisa menjadi world leader baru pada saat itu. Jadi Indonesia malah lebih maju ya dalam mencapai sosok itu. Indonesia punya sosok Soekarno, sedangkan waktu itu Amerika Serikat belum punya sosok ya? Ada sih, tetapi tidak bisa menyatukan karena di Amerika sudah dicap dengan sudah di label gitu ya dengan kelompok yang dari sisi liberal gitu ya. Jadi sudah ada, karena Presiden Soekarno itu selalu mengatakan saya tidak mau gitu ya menjadi blok sini dan blok sana. Makanya kan kemudian gerakan non blok kan lahir di Indonesia. Dan siapa inisiatornya? Ya Presiden Soekarno, bukan orang lain. Gitu. Menentukan posisi itu penting. Jadi Dimas posisi sama gebetannya kemarin udah lancar belum takutnya. Soekarno saya sudah bisa, Bung Karno sudah bisa menentukan posisi hingga akhirnya dipandang oleh negara-negara lain sebagai sosok yang inspiratif kala itu. Padahal banyak sekali sosok-sosok yang kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya bisa dikatakan menginspirasi kala itu. Sebenarnya pada saat itu kalau kita mau lihat banyak ya gitu. Ada Gandhi gitu ya. Nehru gitu ya. Tapi kenapa sih gitu ya mereka tidak sepopuler Presiden Soekarno? Karena mereka pertama tidak selantang Presiden Soekarno. Yang kedua, pengetahuan Presiden Soekarno itu jauh di atas mereka. Saya punya pengalaman ya. Akhirnya saya membuktikan sendiri gitu ya. Kenapa kemudian wilayah kedutaan besar Indonesia di India itu dekat sekali rumahnya dengan kantor Prime Minister. Itu sampai hari ini status tanah itu diberikan oleh India kepada Indonesia. Dan itu adalah kantor duta besar yang paling dekat dengan pusat pemerintahan di India. Kenapa? Karena India pada saat itu menganggap bahwa inilah orang
inilah orang yang akan bisa menjadi pemersatu kita nantinya. Oh, kalau kita mengatakan kita ini heterogen, India juga sangat heterogen, dan sampai hari ini kan konflik di sana kan etnis masih ada, religion masih ada. Tapi Indonesia ya ada sih, di kita masih ada kan, tetapi tidak semasif di sana. Dan menurut saya Soekarno pada saat itu orang yang dianggap inilah leader, makanya dikasih tempat khusus gitu. Dan itu dekat sekali dengan sekarang museum Nehru. Itu kita jalan kaki aja dari kedutaan besar kita. Ya itu karena itu dulu rumahnya Nehru. Di New Delhi. Itu baru salah satu negara aja yang sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana Bung Karno benar-benar menginspirasi negara tersebut di tengah konflik yang ada. Padahal tidak jauh berbeda kalau kita lihat ya Mas Adi ya. Gitu. Nah ini juga mungkin bisa dikatakan tentang semangat yang kita akhirnya bisa ambil dari Bung Karno itu sendiri. Nah mungkin semangat-semangatnya terkait juga tentang pijakan ilmu pengetahuan yang dilandasi juga oleh Bung Karno, di mana ternyata ilmu pengetahuan ini selalu berangkat dari pengetahuan yang Bung Karno pahami. Itu bagaimana korelasinya, Mas Andi, tentang ilmu pengetahuan yang Bung Karno miliki? Pengetahuan Presiden Soekarno itu yang pertama, beliau itu orang yang sangat gemar membaca. Luar biasa literatur yang beliau kaji gitu ya, selama dari kecil sampai beliau pada posisi pimpinan negara kita. Dia tetap membaca, dia tetap paham dengan macam-macam aliran ya gitu ya. Nah, satu hal catatan yang perlu untuk teman-teman ini ya, yang generasi mendatang ya, setelah milenial apa ya? Gen Z. Saya kira ada X-Men nanti, atau ada Fear Factors, atau ya saya generasi yang lain gitu ya. Cuman saya satu gitu ya, yang saya memahami Presiden Soekarno itu lebih banyak dari literatur gitu ya. Kalau ditanya pernah ketemu sendiri, tua banget dong saya gitu. Enggak gitu. Tapi saya belajar dari berbagai literatur yang selama ini saya baca ya, saya pahami gitu. Presiden Soekarno itu adalah orang yang suka baca, dan kemudian dia punya satu yang sampai hari ini ya, ketika saya baca itu pertama kali saya terapkan pada diri saya sendiri. Dia mengatakan begini. Itu bisa dilihat pidatonya di yang honoris causa yang di UGM dan even yang di Universitas Indonesia ya. Itu beliau mengatakan begini. Ilmu pengetahuan itu kalau hanya dipelajari ya sudah jadi ilmu pengetahuan toh, jadi sains toh. Gitu. Berhenti di situ. Tetapi Bung Karno itu Presiden Soekarno itu mengajak bahwa kalau Anda punya pengetahuan gitu, gunakan pengetahuan yang Anda dapat itu untuk membangun bangsamu. Gitu. Jadi ini kan perlu ya, kalau bahasa orang Jogja itu dipenggalih lagi. Nggak ngerti itu artinya? Nggak ngerti penggalih. Nanti kita tanya nanti kita tanya ahli yang dari Universitas Negeri Yogyakarta itu yang banyak mengkaji bahasa-bahasa gitu ya. Itu dilihat lagi gitu ya. Bahwa kita itu belajar gitu, jangan kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Jangan pakai kepentingan sendiri. Kalau Anda duduk hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya sudah, yang namanya bangsa Indonesia itu hilang. Gitu ya. Orang aja itu susah-susah datang ke sini pengen coba lihat pemain sepak bola. Harus menjadi warga negara sampai ke DPR loh, naturalisasi. Iya, harus pakai naturalisasi. Iya. Ke sana kemari. Mereka yang udah tinggal enak datang ke sini. Kenapa? Karena mereka menganggap di sini lebih baik. Pasti dong. Nggak mungkin kan orang pengen pindah dari suatu gitu ujuk-ujuk pengen ngene terus wah nyesel balik meneh ngono kuwi. Ya enggak gitu. Jadi Presiden Soekarno itu selalu mengatakan begini. Gunakan kamu punya pengetahuan itu untuk membangun bangsamu ke posisi yang lebih baik. Kalau Anda hanya pinter, ya wes pinter tok. Nggak ada gunanya. Makanya kalau lihat judul pidatonya kan ilmu dan amal. Ilmu dan amal.
Kalau yang di UI itu ilmu pengetahuan hanyalah sebuah alat untuk mencapai sesuatu. Jadi ilmu pengetahuan itu kalau mau digambarkan sederhana, Anda itu diberi keterampilan, diberikan keahlian, tapi jangan cuma paham saja, tapi itu dilakukan untuk kepentingan bangsa. Nah, ini menarik sebenarnya Mas Andi, karena kalau Mas Andi sendiri kan sebagai dosen, jika kita flashback juga dengan statement dari Bung Karno, apakah mahasiswa kita sekarang dari kacamata Mas Andi sudah bisa menerapkan ilmu pengetahuan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk amal, untuk sekitar? Sekarang begini, kalau saya lihat selalu, mohon maaf ya ini gitu ya, saya harus mengatakan kadang-kadang mahasiswa kita itu sangat idealis ya, dan itu dipentingkan di dunia akademik. Anda harus idealis kalau di dunia akademik, tapi ketika Anda terjun ke dunia langsung gitu, itu harus down to earth kan. Nah, ketika down to earth itu, ini yang dulu daki-daki di atas langit terus tiba-tiba anjlok, kan mati. Gitu ya. Nah, idealisme ketika mereka mahasiswa, ya itu penting. Ya, karena di dunia akademik itu selalu idealis gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, kadang-kadang idealisme itu dipaksakan. Gitu ya. Contoh. Itu kan ada yang memaksakan kehendak harus begini, gitu ya. Mereka tidak melihat kepentingan yang lain. Gitu. Nah, sebagai seorang yang terdidik harusnya paham bahwa oke, saya punya kepentingan, tetapi di sisi yang lain orang lain itu juga punya kepentingan. Nah, disinilah fungsi negara, fungsi pemimpin untuk mengatakan ini loh batasannya, ini yang Anda boleh, ini tidak boleh. Jadi kalau ditanya ke saya, mahasiswa kita sekarang seperti apa? Ya ada yang baik gitu ya. Ada yang kebablasan. Ada yang sama sekali dodok tok gitu, duduk gitu, berpikir terus nggak selesai-selesai. Gitu ya. Ya kayak saya lah gitu ya. Mas, ini Mas, kalau kita kembali lagi nih ke isi pidatonya Honoris Causa yang waktu di UGM. Itu kan bilang bahwa Bung Karno itu semuanya di titik pijaknya itu dari ilmu pengetahuan. Iya. Nah, kalau kita ngelihat dari ilmu pengetahuan saja, di UGM itu kan kayak di universitas itu kan masih di kota-kotakan nih Mas. Ada ilmu ekonomi, ada sarjana teknik, ada sarjana bahasa dan yang lain-lain. Nah, itu harusnya kenapa nih Mas? Kenapa kok ilmu pengetahuan itu selalu menjadi suatu pijakan? Gengsi lulusan juga biasanya Mas. Kadang kan kalau lulusannya sarjana ini lebih gimana gitu, kalau lulusan ini gimana gitu. Jadi adu-aduan kayak gitu kadang ya Dim ya. Ya ginilah, saya kalau cerita itu ini berbuka nih, tapi saya mau bilang ke teman-teman yang ambil ilmu sosial itu jangan malu. Kenapa gitu ya. Mas? Karena dulu kita dianggap warga negara kelas 2 zaman saya gitu. Saya ingat betul waktu SMA masuk sosial itu, bapak saya, saudara-saudara saya bilang, mau jadi apa kamu dari ilmu sosial? Seperti dianaktirikan waktu itu. Iya, kalau udah masuk teknik, kedokteran, wah. Ya itu dia. Kalau umpamanya ini surga, dia itu sudah dekat sini gitu. Kalau udah masuk teknik gitu. Nah, tapi ketika kita masuk alam demokratisasi terbalik toh. Yang jadi leader adalah teman-teman dari sosum itu. Gitu. Nah, satu hal yang orang lupa gitu ya, itu mungkin by design zaman dulu ya. Teknik itu lebih pada yang spesifik, detail, eksak. 1 tambah 1 pasti 2. Tetapi kalau ilmu sosial, 1 tambah 1 itu mungkin 2 loh Mas. Bisa 2. Mungkin 1. Bisa gitu. 1. Relatif, karena apa? Ilmu sosial itu punya pandangan relatif dan selalu berubah kan, gitu kan, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, budaya masyarakat. Kalau ditanya kemudian kenapa dikotak-kotakin, gitu, karena itu bentuk untuk supaya dia punya keahlian yang lebih mendalam. Nah, tetapi masalahnya gitu, ketika keluar dari situ dia punya kotak-kotak itu, masuk nggak ke kotak yang ini? Tapi bagi saya gitu, saya punya teman yang dia lulusan Fakultas Filsafat UGM,
dia sempat memimpin salah satu perbankan nasional di Indonesia. Jauh sekali dari ilmunya. Gitu ya. Kan biasanya nih kalau orang filsafat katanya tuh, makanya filsafat di UGM itu kan satu-satunya fakultas filsafat yang ada di Indonesia. Itu katanya kerjanya merenung. Tapi kok bisa kerja di bank? Dia lead loh. Dia jadi direktur utama bank loh. Kok bisa gitu ya. Jadi pengkotak-kontakan itu hanya untuk spesialisasi, gitu ya. Tetapi ketika keluar di sana, bagaimana Anda menggunakan apa yang bekal Anda yang Anda dapat di bangku kuliah itu, untuk masuk ke dunia nyata dan itu bisa digunakan atau tidak. Contoh kedua yang paling sederhana, hari ini kita punya Menteri Kesehatan yang bukan dokter. Betul. Waktu awal diangkat itu pun banyak orang ribut, wah ini bukan dokter. Tapi lihatlah keberhasilan penanganan hari ini. Benar. Berarti memang walaupun ada image pengkotak-kotakan itu sebenarnya bukan menggaranti sesuatu ya. Kotak-kotak itu ada di kepala kita, Mbak. Iya benar. Kita harusnya sekarang mulai membuka pikiran kita ya, Dim ya. Gitu. Jadi kenapa Dimas ini juga masih jomblo ya, Mas Andi? Karena dia terlalu mengkotak-kotakan wanita kayaknya. Oh, sebelum jadi senengnya yang kotak-kotak gitu bentuknya. Nggak tahu itu ada di kepala, di pikirannya Mas Dimas sebenarnya. Ovi, sebelum memanas nih, mari dibikinin dulu sama teh atau gimana? Jangan. Mari kita dengerin dulu nih musik dari BKN udah sajikan nih, musik-musik metal nih. Musik metal? Mas Andi suka musik metal? Wah, kalau metal itu dulu saya ya. Oh, yang bagian apa nih, Mas? Bagian penari latar saya dulu. Tapi berarti bisa ikut nari ya, Mas ya? Bisa ikut joget dulu. Sebelum cerita dulu kayak gimana? Heavy metal kok nari. Oh iya, ya ora ketemu no ya. Jingkrak-jingkrak berarti. Rambutnya wis rano gogrok, Mbak, engko rambutnya. Jadi gini, Mas, BKN udah nyajikan nih musik metal yang diseramu sama lagu-lagu daerah yang diramu sama musik metal nih. Mari kita dengarkan dulu nih. Lihat dulu. Mari monggo. Seperti ini. Waduh, itu tadi benar-benar luar biasa. Benar ya Mas Andi ya? Keren ya musiknya ya. Langsung saya tuh kayak pengen ikutan nyanyi. Walaupun nggak cocok. Tapi kalau misalnya nggak cocok nyanyi, siapa tahu cocok pidato sebenarnya. Nah kalau ngebahas pidato, ini tentu saja akan relate ke pidatonya Bung Karno ketika menerima honoris causa di UGM. Itu apa sih yang Mas yang menarik dari pidatonya itu? Kalau dari pidato Presiden Soekarno di UGM itu yang paling menarik adalah tadi pertama dia mengatakan begini, kalau Anda punya pengetahuan itu jangan cuman
Anda saja, tapi itu digunakan untuk kepentingan bangsa. Kedua, kemudian Presiden Soekarno itu menggambarkan apa sih sebenarnya substansi kita bernegara. Apa tujuan kita bernegara dari pidato itu. Itulah yang beliau sebut dengan collective will. Itu kemauan bersama. Kemudian kemauan bersama itu dipimpin, ada pemimpinnya, untuk sampai pada sebuah perbuatan yang untuk kepentingan bangsa. Inilah kalau dari konsep teoretikal gitu ya, konsep akademis nih, khususnya hukum gitu. Inilah terminologi yang kita pahami hari ini dengan kepentingan umum. Yang kedua, Presiden Soekarno menggambarkan tentang sejarah yang khususnya untuk yang di UI ya, Universitas Indonesia. Beliau itu mengatakan bahwa sejarah itu sebenarnya historical Wetenschap itu atau ilmu sejarah gitu. Itu sebenarnya menggambarkan kegemilangan masa lalu, masalah yang kita hadapi di depan dan gimana untuk keluar dari situ. Yang akan datang. Nah, ya dari dua pidato itu sebenarnya Presiden Soekarno hanya ingin mengatakan satu gitu. Kalau saya kemudian itu mempunyai pengetahuan, kalau saya dipercaya untuk memimpin, gitu ya, saya akan melakukan seluruh pengetahuan saya, gitu ya, melalui perbuatan saya untuk mencapai apa yang kita cita-citakan bersama atau collective will itu. Nah ini sedikit banyak titik bintang-bintang ya, bintang-bintang dalam pidatonya Presiden Soekarno di dua universitas itu. Bisa dibilang kalau bahasa anak sekarang di highlight. Ya, kan? highlight. Di highlight itu momen-momen highlight. Ya. Tapi juga momen yang luar biasa ketika kita mendengarkan atau membaca pidatonya. Karena kalau mendengarkan saya juga belum pernah dengar sih ya. Hanya membaca dari beberapa salinan. Ini yang luar biasa adalah bagaimana sosok Bung Karno kala itu benar-benar merendah, bisa dikatakan sosok yang besar, berkata kalau dia merasa tidak pantas seperti yang Mas Andi bilang di segmen sebelumnya, tidak pantas untuk menerima penghargaan ini. Tapi sebenarnya apalagi yang ditekankan dari isi pidato tersebut selain tentang ilmu pengetahuan, kepentingan umum dan lain-lain itu? Presiden Soekarno memang di dua pidato itu bagian awalnya selalu mengatakan saya tidak pantas. Iya, seperti itu. Saya tidak pantas menerima. Tetapi satu hal catatan. Presiden Soekarno itu hanya ingin mengatakan bahwa mau 300 honoris causa itu bukan untuk kepentingan dia sendiri. Gitu ya. Bukan untuk menambah kewibawaan dia. Bukan untuk prestis sendiri ya. Makanya di dalam pidatonya yang dia mengibaratkan membandingkan dengan Hitler ya. Okay. Hitler itu kan menurut pidato itu mengatakan dia itu bapaknya orang Jerman. Dia yang akan bawa orang Jerman keluar dari kesusahan ya, kayak Ratu Adilnya zaman itulah gitu ya. Jadi itu untuk kepentingan sendiri. Presiden Soekarno nggak mau itu, gitu ya. Itu kenapa beliau sedikit banyak awal menolak. Yang kedua kemudian dia selalu mengatakan, saya itu nggak pernah ngaji teori-teori gitu. Saya nggak pernah nulis buku, gitu. Saya nggak pernah nganalisis apa-apa. Kok saya dikasih? Tapi Presiden Soekarno itu waktu itu mungkin ya beliau paham, saya yakin betul beliau paham itu. Tetapi beliau tipologi orang Indonesia yang tidak selalu mengatakan bahwa saya yang terbaik. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk sampai pada posisi itu. Itu orang Indonesia. Aduh, saya sempat malu nih Pak ya. Soalnya Mas Andi kadang kalau saya menang lomba makan kerupuk aja sombongnya luar biasa loh di posting gitu kan. Harusnya Mas saya merendah dulu ya. Iya kan? Iya benar. Dimas sih juga kemarin lomba menang lereng antar kecamatan udah waduh sombongnya luar biasa. Buat pidato, saya tidak pantas menerima ini. Saya selalu
kagum terhadap beliau ya. Benar. Mungkin hari ini, maaf ya, ada nggak ya orang yang punya 26 doktor honoris causa? Dan itu bukan bidang ilmu yang ditekuni oleh Presiden Soekarno ketika dia sekolah di Institut Teknologi Bandung. Karena dulu dia adalah beliau apa ya Dimas? Seorang Tebak-tebakan teknik nih. sipil kan? Iya, insinyur. Insinyur. Ini menarik sebenarnya. Tukang insinyur itu tukang. Ya. Iya. Jadi dan dia itu coba lihat 26 doktor honoris causanya itu dari ilmu hukum. Iya, betul. Teknik mungkin hanya 2 apa 3 ya. Iya. Gitu ya. Kok bisa ya orang teknik itu dapat dari apa? Ini karena apa? Karena dianggap dari ilmu sosial itu gitu ya. Presiden Soekarno itu bisa mengambil betul saripati dari masyarakat Indonesia. Saripati itulah yang disebut dengan Pancasila. Oke. Mas, di segmen sebelum kita tadi nyanyi metal. Gogrok rambut saya. Sempat Mas Andi ini juga menyinggung terkait tentang kalau ilmu pengetahuan itu sebenarnya itu ada di pikiran kita aja. Kenapa akhirnya ilmu pengetahuan itu dikotak-kotakan. Lulusan A, lulusan B, jurusan A, jurusan B. Kalau misalnya kita bisa melihat dari sudut pandang Bung Karno saat ini, beliau sepertinya tidak menganggap ilmu pengetahuan itu kotak-kotak kan? Betul. Kotak-kotak itu kan ya hanya untuk spesialisasi supaya skup yang kita pelajari itu lebih detail, lebih kecil gitu kan. Makanya kalau kan ada itu toh kalau waktu mahasiswa ambil mata kuliah kan. Iya benar. Mata kuliah itu kan ada total kurikulumnya kan. Iya benar. Nah itu jumlah kurikulumnya hanya ingin mengatakan kamu sudah nempuh ini berarti kamu dapat gelar ini. Itu cuma untuk mempersempit skop. Tetapi coba pahami betul pidato Presiden Soekarno itu. Beliau mengatakan begini, apapun ilmumu, kenis ya, science atau knowledge kamu gitu ya, silakan Anda miliki. Tetapi ketika itu Anda gunakan untuk kepentingan bangsamu, saya tidak melihat lagi kamu teknik, kamu ekonomi, tidak. Tetapi itu untuk kepentingan bangsamu. Nah, kotak-kotak itu perlu supaya apa? Kalau kita belajar itu, jangankan nanti kayak apa? Ada ini joke gitu. Ada kan teman-teman gelarnya yang MSI. Itu master segalanya iso gitu ya. Itu kan ada yang gitu semuanya dipelajari gitu. Nah itu tak sampai kapan rampungnya gitu kan. Kalau tidak disempitkan kurikulumnya nanti kan masa belajar terus gitu kan. Rampung-rampung gitu. Kayak persilatan, ilmu level 1, 2, 3. Wah mulai dia dari level newbie sampai sifu, wah nggak rampung-rampung itu. Tapi kenapa akhirnya Bung Karno itu bisa memahami banyak ilmu pengetahuan selain dia memang literasi, membaca. Karena Padahal begini, insinyur. ketika dia menerapkan ilmunya atau dia menjadi seorang pemimpin, dia berinteraksi dengan orang yang punya pengetahuan ilmu dari bidang yang lain. Dia kemudian memahami itu kan. Makanya kemudian kotak-kotak itu ketika Anda terapkan pada kehidupan nyata, Anda kan akan berinteraksi dengan ilmu yang lain. Anda akan berinteraksi dengan orang lain. Dan interaksi itulah kemudian Anda bisa mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki. Gitu. Jadi Presiden Soekarno itu bukan cuma orang yang baca, tapi dia juga cepat belajar memahami orang. Gitu. Tapi sebenarnya nih Mas, kalau bicara soal MSI tadi, apa-apa bisa itu tadi. Sebenarnya Bung Karno itu walaupun dia seorang insinyur, dia itu juga bisa membicarakan soal sejarah, politik, apalagi ekonomi. Itu sebenarnya kalau kita hubungan sama pengkotak-kotakan itu apa juga perlu sih Mas? Kita juga perlu untuk belajar. Kalau kita ingin nih sebagai generasi muda nih untuk saat ini, apa perlu generasi saat ini tuh harus mencontoh seperti Bung Karno itu? Kalau saya satu hal yang yang bisa kita teladani dari beliau ya gitu. Yang pertama adalah jangan pernah capek untuk membaca. Yang kedua gitu ya, apapun ilmumu tetapi ketika Anda gunakan itu, Anda terapkan itu dalam kehidupan nyata,
itu akan berguna bagi orang lain. Ya, kalau dikatakan tadi, oh dia itu insinyur tapi paham ekonomi, politik ini gitu. Ya satu karena dia baca, dia bukan cuma baca buku teknik aja buat jembatan, enggak. Dia baca semua buku gitu. Di satu sisi dia membaca, di sisi yang lain ketika dia bahasa dia di dalam pidatonya itu mengaktifir. Aktifir perbuatan. Kalau kita bahasakan sekarang itu menggugah supaya orang, ayo mari sama-sama kita lakukan. Gitu. Aktifir perbuatan. Itu bahasa Presiden Soekarno. Ketika dia mengaktualisasikan pengetahuannya, kan dia berinteraksi dengan ilmu-ilmu dan lain. Tetapi dia nggak bisa dong dibohong-bohongin sama orang yang ilmu lainnya. Karena dia juga baca kan. Nah, lu mau jahat-jahatin gue kesini, kan udah tahu gitu. Jadi ya memang ada kaitan-kaitannya. Jadi tidak bisa menipu seorang Bung Karno. Boro-boro karena mengetahui banyak hal juga. Ya hampir semua buku kan beliau baca. Art juga beliau baca kan gitu. Betul. Art dia baca terus culture itu beliau paham. Saya aja sampai sekarang maaf ya gitu. Untuk jenis-jenis lukisan itu saya nggak paham. Mana yang abstrak. Mana yang naturalis gitu. Saya nggak paham. Coba kita bisa meneladani sosok beliau ya. Ada unsur kepo sebenarnya Mas Andi. Kalau kita kepo itu kan kita ingin tahu sebenarnya. Mungkin sosok Bung Karno kala itu juga seperti itu. Kepo dan ingin tahu terhadap ilmu-ilmu lain. Akhirnya beliau bisa memahami banyak ilmu walaupun basicnya bisa dikatakan tidak seperti itu. Karena sosoknya adalah insinyur. Ya kepo itu sebenarnya motivasi sih. Motivasi pengen. Tapi satu hal gitu. Presiden Soekarno itu dia kepo tapi tidak ingin jadi seperti apa yang dikepokan oleh dia gitu. Dia punya jati diri sendiri yang dia gali betul. Dan itu sampai hari ini melekat betul kan pada bangsa kita. Betul. Itu begitu bangganya kita dengan Indonesia. Tetapi orang kadang-kadang sering gini ya makanya saya sekarang itu agak aneh juga. Orang selalu membandingkan dengan negara lain lebih baik dari kita. Kalau produk dari luar negeri itu lebih siapa bilang? Enggak. Ini ada unsur-unsur kalau anak-anak sekarang nih atau mahasiswa kita suka lihat semangatnya tuh ada, tapi kadang tidak dilandasi dengan bukti-bukti konkret. Contohnya di media sosial banyak orang yang tidak mau akhirnya merasa pendapatnya ini kayaknya valid, tapi padahal tidak bisa dikatakan gitu. Asbun ya bilang. Ya saya juga begini ya kalau di media sosial ya itu kan ruang publik baru ya. Yang maaf dalam tanda quote ya itu jadi mainan baru dimanapun gitu ya. Kita dengan identitas nggak kelihatan kita bisa ngomong apa saja gitu kan. Dan kadang-kadang disitulah keluar basic instingnya seseorang. Kalau bahasa Jawa janjane dia ini siapa itu jati dirinya keluar di situ karena dia menggunakan topeng di media sosial. Nah, jadi menurut saya kalau ada yang kayak begitu ya sudah itu pendapat. Betul. Tapi bukan berarti pendapatmu itu kudu. Iya harus diikuti. Harus diikuti ya. Gitu. Karena dapat yang bagus kita harus ambil ya. Mas kalau kita lihat lagi tuh dari isi pidatonya Bung Karno waktu menerima honoris causa tuh di bidang sosum di UGM. Nah, kalau kita ngelihat situasi yang ada di Indonesia dan dunia seperti sekarang itu gimana sih, Mas? Kalau kita contoh misal permasalahan di internasional nih antara Ukraina dan Rusia itu gimana sih kalau kita pakainya pandangnya sudut pandang Bung Karno soal sosum itu sendiri? Satu hal dari dua pidato itu sebenarnya kalau mendasari pandangan ya vision Presiden Soekarno pada saat itu sebenarnya perang Ukraina dan Rusia itu cuma satu, itu pertentangan kepentingan atau will itu tadi kan ada collective will gitu ya, pertentangan will. Nah kalau kita gali betul kasusnya Ukraina sama Rusia ini kan ributnya cuma satu kan gara-gara Ukraina mau jadi anggota NATO kan itu doang, itu kepentingan. Padahal Ukraina posisinya strategis di wilayah Rusia. Nah itu kan kepentingan will. Gitu ya. Dan itu
Pak Karno, Presiden Soekarno sudah ngomong di UGM tahun 50 loh. Udah bilang waktu itu. Udah bilang. Itu pertentangan kepentingan. Saya jadi ya kadang-kadang kayak kok bisa ya zaman tahun segitu beliau bisa visioner jauh sekali sampai hari ini. Padahal belum ada teleponnya. Telepon pun Belum ada tapi mungkin di gini gitu, internet pun belum ada. catatan pun sebenarnya agak susah ya, karena bahasa ya apa yang diucapkan kan kadang kita nggak bisa nyatet dengan ini. Tapi kala itu sudah terucap. Zaman itu untuk dapatkan mesin tik aja susah. Gitu. Gimana beliau itu ya belajar banyak sekali literatur dan menurut saya beliau punya kesempatan yang luar biasa karena literaturnya itu begitu banyak. Saya tidak yakin orang zaman itu punya akses kepada literatur yang seluruh biasa Presiden Soekarno ya. Betul. Tapi kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang dari sisi ilmu hukum, lalu juga sosialnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosial humaniora saat ini nih, Mas Andi. Kira-kira agar ilmu ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk kita milenial, tapi kalau bisa semua nih masyarakat Indonesia. Karena dari generasi yang dulu sampai yang nanti nih generasi adik saya nih yang alfa ini, seperti apa kita bisa merasakan manfaatnya? Satu ciri khas ilmu sosial itu kan dia relatif ya, ikut dengan perkembangan zaman gitu ya, culture-nya berubah. Nah, bagaimana supaya dia bermanfaat? Sebenarnya satu, kita bisa menjaga mana itu untuk kepentingan pribadi, mana untuk kepentingan bersama. Dan ketika ada pelanggaran terhadap kepentingan bersama, itu ada pihak yang memberikan punishment ataupun mengganggu kepentingan spesifik orang gitu ya. Perlindungan terhadap kepentingan umum gitu ya, itu bukan segalanya seperti di sosialis. On the other side, kepentingan individu itu adalah segalanya di negara liberal. Gitu. Indonesia ini adalah negara integralistik. Perkara orang masih meributkan apa sih sebenarnya integralistik yang didorong oleh Profesor Supomo itu. Tetapi realitasnya Indonesia itu di sini hari itu. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu dan ada pihak yang menjaga. Nah, tidak hanya menjaga tetapi pemimpin ini juga atau negara ini juga harus membawa kita pada cita-cita yaitu collective will yang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada pidato pengukuhannya sebagai doktor honoris causa di UGM waktu itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu ya Anda harus paham. Meskipun Anda ahli di bidang ini tapi Anda juga punya ada batasan kan, ada kepentingan orang lain. Saya ada satu teman selalu yang ngajarin semboyan bahwa hak asasi saya itu sebatas rentang tangan saya. Setelah itu ya sudah. Oke. Gimana? Sudah mendapatkan pencerahan, Dimas? Sudah. Itu tadi Malah dari jangan-jangan sosial. tambah gelap. Suram kayaknya dia ya, itu ingat. Kalau harus saya ada. itu suram masalahnya. Mahasiswa saya itu kadang-kadang kalau kuliah itu pada takut. Gitu. Kenapa takut? Karena selalu begini. Takutnya itu gini, karena saya selalu nanya. Gitu ya. Kuliah itu saya janjian sama mereka. Minggu pertama saya cuap-cuap. Full. Minggu berikutnya saya kasih reading assignment, Anda tanya ke saya sepuasnya. Nah minggu ketiga saya yang nanya Anda. Kalau Anda nggak jawab, nilainya saya -1. Nggak, karena gini, saya itu berpandangan kalau kita cuma datang di kuliah dengar dosen cuap-cuap, gitu, itu terbatas yang Anda dapatkan. Hanya yang dibaca oleh dosennya semalam sebelum dia ngajar kan. Tetapi kalau kemudian ada pandangan, sederhana lah, saya punya mahasiswa 20, itu kan ada 20 pendapat, 21 dengan saya. Belum tentu pendapat mahasiswa itu selalu salah dan pendapat dosen selalu benar kan. Saya setuju ini, tapi kalau misalnya yang ini bukan pendapat mungkin, ada satu pertanyaan mungkin sebelum kita ke closing statement, terkait tentang jasa-jasa. Ini kan berarti sudah terjadi di masa itu, kala Bung Karno mencetuskan berbagai hal. Adakah jasa dari Bung Karno khususnya di bidang hukum terkait dengan pidatonya itu? Kalau dari sisi pidatonya gini, yang sekarang bisa kita lihat itu adalah will. Jadi apa tadi keinginan gitu ya. Karena saya ini orang yang belajar hukum tata negara ya. Hukum tata negara itu
selalu melihat kewenangan atau hak dari pemerintah. Gitu ya. Dari sisi pemerintah terus lihatnya dari sisi penguasa ini, bukan dari sisi yang dipimpin ya, gitu ya. Nah, will itu menjadi salah satu gitu ya, salah satu pusat dari keributan kalau kita ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu kan menguji keputusan pemerintah. Ya, keputusan tata usaha negara. Tapi sekarang bukan hanya pemerintah juga, semua gitu. Keputusan DPR pun itu bisa diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sebuah keputusan itu cirinya kalau mau diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus ada will. Lah tadi itu willnya itu udah ditulis Pak Presiden Soekarno di UGM itu. Will itu kemauan. Sekarang di PT UN itu dimaknai itu will sebagai kehendak dari pemerintah atau pejabat negara. Nah, itu salah satu jasa besar menurut saya yang muncul di pidatonya Bung Karno dalam bidang hukum ya. Sebenarnya banyak sih gitu. Satu itu esensi kita bernegara. Tujuan bernegara itu penting bagi hukum. Yang kedua, konstruksi sebuah konstitusi itu apa sebenarnya gitu. Hakikat sebuah konstitusi itu ada semua, bahkan hakikat sebuah negara itu ada di dalam. Kalau kita mau baca yang implisit ya, cuman saya kan sekarang kalau orang bilang, oh ini orang cuman komentator aja gitu. Kalau saya sih, saya mencoba memahami apa yang ditulis Presiden Soekarno itu dengan apa yang saya lakukan setiap hari dan atau saya baca setiap hari. Dan menurut saya dalam bidang hukum luar biasa. Dan banyak sebenarnya hal tidak hanya di bidang hukum dari itu baru 2 loh. Itu baru 2 loh. Masih ada 24 lagi. Itu kalau dijabarin sebenarnya nggak kelar ya. Nggak cukup nih Mas satu Andi hari ya. ini. Langsung sampai besok nih kita sambung. Bagaimana kru kita sambung sampai besok? Ya kalau kita bisa bahas sampai 26 itu habis itu ada gelarnya kita. Jadi bukan cuman dunia ilmu, tapi ini banyak sekali dan itu menurut saya luar biasa. Yang benar-benar 2 kata kalau saya ngikutin Mas Andi, luar biasa. Luar biasa. Iya, mungkin dari Mas Andi terakhir karena waktu juga harus memisahkan, kru sepertinya tidak setuju karena kita perpanjang durasi. Jadi Mas Andi silakan closing statement yang tentu saja bisa menginspirasi sobat BKN. Saya kira pernyataan yang perlu kita pahami. Kita sangat beruntung memiliki pemimpin yang namanya Presiden Soekarno. Kita sangat bangga dengan beliau. Tetapi bersyukur dan kebanggaan itu jangan hanya kita tempel bahwa saya adalah cucu cicit ataupun turunan ataupun orang yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tetapi kita lakukan apa yang dia pesan. Sederhana kok. Gunakan seluruh ilmu pengetahuan, ilmumu, pengetahuanmu untuk kepentingan bersama. Dan yakin deh, yang namanya Pancasila pasti terwujud. Mantan bayaran. Terima kasih Mas Andi. Sami-sami. Dimas ada yang mau diucapkan? Sepertinya terpukau ya. Terpukau, speechless lah. Speechless, oke. Dan mungkin itu yang bisa kita teladani. Ilmu yang ada sekarang ini jangan hanya untuk kita, jangan berhenti di kita. Meneladani bagaimana figur Bung Karno, ilmu tersebut harusnya bisa berguna tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Bahkan bisa membangun bangsa. Milenial bisa, Gen Z bisa. Kita bisa lah. Dan tentunya semangat-semangat bagaimana api yang membara dari sosok Bung Karno itu tidak kita ambil abunya, tapi apinya harus terus kita biarkan menyala untuk generasi-generasi selanjutnya. Betul lah Dimas ya. Dan tentu saja Sobat BKN, karena ini ternyata adalah ending dari acara kita dengan topik bahasan terkait bagaimana pidato Bung Karno kala itu yang mendapatkan gelar sangat banyak, 26 gelar. Kita tentu saja mau mengingatkan Sobat BKN nih khususnya, kalau kita ada yang spesial ya. Oh, ada. Ada apa itu Dimas? Ada kompetisi TikTok. Oh, kompetisi TikTok. Oke, kompetisi TikToknya seperti apa? Ya, ada kompetisi TikTok itu temanya itu Bung Karno Wannabe. Oke, Bung Karno Wannabe itu seperti apa? Ovi bisa ikutan nih? Bisa. Oke, seperti apa tapi harusnya? Kalau kamu mau kayak TikTok Wannabe, kamu bisa tuh berpakaian ala Bung Karno atau pidato Bung Karno atau
Bung Karno untuk kalau hidup zaman sekarang itu mau seperti apa? Itu bisa kita. Versi pakai kita. Versi kita. Oke, berarti bisa ikutan sekali lagi TikTok Bung Karno Wannabe, terus juga ada FGD Hybrid ini yang luar biasa, khususnya akan membahas tentang visioner, bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno ini dan langkah kita supaya bisa ke depannya diterapkan ya seperti yang Ovi bilang tadi. Tidak hanya berhenti sampai kita bisa terus kita kenang bagaimana sosok Bung Karno dan juga ilmu-ilmu yang ada. Intinya harus stay tune di mana? Terus di akun-akun media sosial BKN, PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk Sobat BKN sekali lagi follow, subscribe, dan cari tahu informasi terkait tentang kegiatan kita yang luar biasa ini di @BKN Pusat. Jadi ada di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan informasinya ada di sana. Hadiah ini nggak main-main loh, karena tadi ada challenge, TikTok challenge, ini hadiahnya adalah puluhan juta rupiah yang akan diambil dari saldonya Dimas. Wow, bukan. gitu. Bukan ya, jadi jangan dari panitia itu nanti. Dari panitia ya, pokoknya harus ikutan, Sobat BKN semuanya harus ikutan, hadiahnya luar biasa. Dicatat sekali lagi di follow @BKN Pusat. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Mas Andi. Sami-sami. Iya, obrolannya sangat luar biasa dan tentu saja sampai jumpa. Sampai jumpa. Merdeka. Lurilah jalan Bayu Kumpo, babelok jalan kayu jati, di Mahati indah karuswo, ayam dan lape, ayam dan lape. Mandaki jalan Pandesike, manurun jalan Kabiaro, di Mahati indah kamape, awak tak kicau, ayam dan lape. Siku cabe, sai kuata bang, sai kualape, lape laju, nantarimo, oi lama lanju. Bagaruyung bersangka, sampai berjalan, nurang baso, dua taman, wang tio sebentar, oi terkenal jua, ayam dan lape. Lurilah jalan Bayu Kumpo, babelok jalan kayu jati, di Mahati indah karuswo,